Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dun Sanak Pandanga, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia di 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Nah, dan saat ini kita berada di perbincangan seputar UMKM ya, dan siang ini kita bersama usaha brownies ya, tepatnya San Alida Brownies yang berada di bawah pimpinan Ibu Erviela Desarta SSN atau keseharian dikenal dengan Ibu Bunga ya. Baik. Nah, Dun Sana Padanga, nanti bagi Anda yang ingin bergabung juga bisa berbincang dengan Ibu Bunga ya. Silakan di dolan telepon kita 812-414 ataupun di 08166 09240. Dan perbincangan kami dengan Ibu Bunga nanti juga bisa Anda tonton, Anda saksikan Nusantara Padang melalui live streaming RRI Pro 4 Padang ya, RRI Pro 4 Padang. Nah, nanti setelah Anda ikuti dialog ini, Anda juga bisa tonton kembali di channel YouTube yang sama ya, di RRI Pro 4 Padang. Baik, Dun Sana Padanga, kami sapa dulu kehadiran Ibu Bunga bersama kita di Pojok UMKM siang ini. Dan karena beliau memang berada di luar daerah, jadi kami hanya menyatu melalui link Zoom Pro 4 dari Padang, Nusa Padanga. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sambungan Zoom kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bunga, selamat siang. Iya, sebentar Bu Bunga, suaranya belum ini. Oke. Halo, Bu Bunga. Oke, kagak masuk. Oh ya, ya. Selamat siang. Nah, itu Selamat dia. siang. Oke, Bu Bunga, terima kasih. Ini ada sedikit kekeliruan tadi ya, belum kepencet. Baik, Bu Bunga, selamat bergabung ya di acara Pojok UMKM kita pada siang ini. Dan terima kasih sudah menyiapkan waktunya, menyisikan waktunya untuk bisa berbagi cerita ya bersama pendengar Perempat RW Padang. Baik. Oke, Bu Bunga, kita bincang santai aja, lebih kurang setengah jam di Pojok UMKM ini. Dan saya mau mulai nih dari kalau dari namanya Ervila Desarta SSN beneran Bunga ini nggak masuk UMKM ya, tapi boleh juga bisa aja gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi yang menarik ini kita masuk ke usahanya nih, Bu Bunga ya. Jadi nama Ya, usahanya San Tan Alida Alida Brownies. Brownies, gitu ya, San Alida Brownies. Tepatnya ini berada di mana, Bu Bunga? Di Painan, Bang. Di Painan. Painan, Iya, pesisir selatan. iya, di kota Painannya itu. Ya, di kota Painan. Oh, kalau boleh tahu persisnya di jalan apa? Jadi kalau ada pendengar kita yang lewat sana Di, mungkin. ya, di Jalan Rajo Alam itu dekat Hotel Driza. Nanti kalau mencarinya di Google pun ada. Oh, di Google ada ya. Ada San Alida Brownies gitu ya. Ya, Oke, baik, Ibu Bunga. Eh, Tadi saya salah sangka kiranya Arvela Desarta itu ownernya, bunganya ini pegawainya, ternyata panggilannya Bunga gitu ya, Bu Bunga ya. hmm, Oke, baik Bu Bunga. Jadi acara kita ini sebenarnya adalah berbagi pengalaman deh ya, berbagi pengalaman dengan pendengar kita, ya, bisa termotivasi juga, sekaligus mungkin ya tanda kutip semacam ruang promo lah buat usaha-usaha UMKM kita di Sumatera Barat ya. Nah, bicara usahanya nih, ini kan brownies ya, Bu Bunga ya. Mungkin ya. bisa disampaikan ke pendengar kita itu usahanya brownies itu variannya apa saja, Bu? Apakah satu varian aja atau banyak kita? Kita ceritakan sedikit dulu ya, Bang. Iya, silakan. Usaha brownies ini sudah saya geluti sejak tahun 2016. 2016 ya. 2016 ya. Heeh. Itu berawal dari memang baking otodidak. Saya memang basicnya otodidak. Gitu ya. Iya. Jadi coba-coba ke teman dulu, promosi. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang saya sudah
sudah langganan ya, pemerintah-pemerintahan daerah pun juga langganan dengan kita, Mm-mm. dan sekarang kita juga sudah punya outlet oleh-oleh sendiri. Oh gitu ya, outlet oleh-oleh di Painan. Kainan, Namanya apa Bu? San Alida Brownies memang. Oh gitu, langsung sana ada brownies ya, outletnya ya. Ya, ya, tapi kita juga nampung produk-produk UMKM teman-teman lainnya juga gitu, Oh bukan cuma gitu. produk kita aja. Oh gitu, walaupun namanya tetap brownies gitu ya, tetapi Iya, dia sudah menghimpun produk UMKM teman lain, dan yang pasti kuliner lah ya oleh-olehnya. iya. Oke, baik, yang ada di pesisir selatan pastinya begitu ya. Nah, baik, itu awalnya berarti berdiri tahun 2016 ya. Mm-mm. Nah, saya juga pengen tahu ini sebenarnya, makanya saya, tapi dari awal tadi saya langsung ke produknya biar ada kesempatan promosi dulu nih. Tapi oke, nanti bisa mungkin mungkin bisa di akhir kita apa kan. Kita cerita-cerita aja dulu Bu apa ya, Bu Bunga ya. Siap, Bang. 2016 ya, berarti ini jauh sebelum Covid berarti ya, jauh sebelum Ya, Covid. jauh sebelum Mm-mm. COVID. Eh, dan otodidak. Nah, ini yang menariknya gitu ya. Hmm, Artinya gini, kita kan tahu Bu, setidaknya ada dua pendekatan seseorang buka usaha gitu ya. Pertama, back to basicnya, ya kan? Atau mm-mm. based on basicnya gitu lah kan. Nah, berdasarkan basicnya yang dimilikinya, disiplin ilmunya atau bakatnya, minatnya gitu ya. Ya, yang kedua ada istilah nggak salah ATM istilahnya gitu ya. Jadi apa pokoknya meniru deh, ya meniru. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu dia saya lupa. Iya, iya betul betul betul. Amati, tiru dan modifikasi ATM gitu ya. Nah, Mm. ini Bu Bunga berarti masuk ATM nih ya. Iya, Masuk benar. ATM. Nah, ini yang menariknya gitu ya. Artinya kalau orang berawal dari bakat minat itu mah gampang gitu ya. Artinya bukan gampang sih, semuanya pasti butuh perjuangan, tapi ya sudah jelas nih arah yang mau tuju ke mana. Ini kalau ATM ini kan agak susah, Bu. ATM terletak di mana? Gimana cara masuknya gitu ya. Iya, benar. Baik, nah ini bisa cerita Bu gimana sampai memutuskan berkarya atau berkiprah di Brownies ini Bu, Bunga? Mm-mm. Silakan Bu. Sebenarnya sambil berjalan aja, Bang, karena Mm-mm. kita juga ada beberapa usaha, bukan di hanya brownies ini aja. Kita kebetulan saya juga punya sanggar seni, Oh, eh, punya IO juga gitu. Jadi mm-mm. kita jalankan semuanya. Iya Dan iya. outlet ini memang yang harian, memang berputar tiap hari kan gitu. Mm-mm, Nah, gitu. alhamdulillah kita juga sudah ikut pameran-pameran. Itu Mm-mm. sampai kemarin terakhir di Bandara Suta, Oh, Soekarno-Hatta. oh gitu. Di Jakarta. Kita pergi dengan ada satu UMKM lagi dari PESA. Kemarin juga kayaknya kemarin ya baru diajak dialog itu Sambal Santiang. Mm-mm. Nah, kita pergi ke Jakarta atas nama binaan Angkasa Pura. Binaan Angkasa Pura ya. Iya. Oh, gitu. Nah, Terus, iya. eh, Dan sekarang saya sendiri juga ketua dari komunitas wisata kuliner Tasisi ya. gitu. Nah, jadi UMKM yang di bidang kuliner, khususnya kafe-kafe, rumah makan, dan outlet makanan serta oleh-oleh itu di bawah keanggotaan kita gitu. Ya ya ya. Sekarang saya juga ini dari aktif di UMKM Mm-mm. yang sebentar lagi insya Allah juga akan peresmian PLUT-nya, Pusat Hmm, Layanan Usaha Terpadu ya udah gitu di ya. Painan. Ya, sebentar lagi kan juga akan buka. Itu bisa jadi nanti jadi salah satu mallnya lah bagi UMKM di pesisir selatan. Oh gitu. Ada sentranya ya, sentra UMKM Ada gitu. sentranya. Baru baru jadi mau peresmian sebentar lagi insya Allah. Rencana mau buka di mana tuh Bu Bunga? Di Ini Painan, di Painan di pusat kota di memang. pusat Itu kota punya ya. pemerintahan, Oh punya iya dinas iya iya. UMKM. Apa? Nah, yang mengelolanya dinas UMKM. Cuman kita aktif di sana nantinya. Oh di bawah dinas UMKM ya. Ya, di bawah Oh dinas gitu. UMKM. Berarti yang mengisinya atau produknya nanti dari UMKM, tempatnya, Ya, outletnya pemerintah gitu ya. ya sudah Oke. disediakan oleh pemerintah. Baik. Ini Dan ceritanya apa? Ceritanya nih saya awalnya pengen hanya 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 ketemu
dengan apa ya, dengan pisang tapi tahu-tahu dikasih ramas ini ya. Awalnya kita hanya bicara tentang brownies, tapi ternyata informasi-informasi luar biasa ini tentang Bali Selatan kebuka di sini. Oke, nggak apa-apa Bu Bunga, emang itu lebih bagus ya. Tapi kita coba lebih ini ya, karena kami terlanjur bikin topiknya masalah brownies ini ya, Ya benar-benar. masalah San Alida Brownies ya, karena memang itu usaha ya pribadi Bu Bunga gitu ya, yang Ya. kita hubungi. Baik. Nah, kembali ke brownies ini Bu Bunga ya. Ya. Jadi kan Bu Bunga atau otodidak nih Bu ya. Apa sih awal-awalnya yang menyebabkan Bu Bunga akhirnya menjatuhkan pilihan ke brownies ini Bu Bunga? Pasti ada dasar-dasarnya, dasar pemikirannya gitu ya. Karena ini bukan berdasarkan apa ya, katakanlah berdasarkan kemampuan disiplin ilmunya gitu ya. Karena saya lihat nih SSN ya, bukan bukan Iya dari ya. dari basic kuliner juga. Nah, ini gimana nih ceritanya sampai memutuskan brownies, Bu? Silakan. Karena saya pecinta brownies awalnya. Oh, mhm, Saya memang suka. Kemudian dapat resep itu dari kakak kebetulan kakak saudara ya. mhm. Dia tamatan tata boga UNP. Oh, gitu. Jadi saya dikasih resep basic itu basicnya sudah sudah saya perbaharui sedemikian rupa sehingga dapatlah rasa yang benar-benar saya cari dan alhamdulillah kalau untuk brownie saya kan Mhm. itu apa ya dia panggang tapi rasanya kukus gitu. Oh, panggang tapi Hmm. rasa kukus. Ya, itu tagline-nya. Hmm, Brownies panggang rasanya kukus. gitu ya. Black dan panggang Mm-mm. rasa Dan kukus. karena ini ya karena Mhm, saya basicnya juga dapat otodidak dan mhm. alhamdulillah sekarang karena kepercayaan juga ya saya sering diambil untuk jadi untuk Hmm. tutor baking masalah baking dari BLK juga gitu kan. Dan saya Oke. juga pernah buka kelas baking otodidak. Menarik ini. Artinya Hmm. ibu yang tidak mengawali dengan disiplin ilmu tata boga, tapi berani jadi tutor ya, buka kelas ini luar biasa ya. Terus terang aja Bu, orang terkadang kan gini Bu ya, buka kelas atau menjadi tutor itu kan lebih basic akademis lah gitu ya istilahnya Bu ya. Nah, tapi Ibu berani dengan pengalaman yang ada itu luar biasa Bu Bunga. Iya, baik. Nah, kemudian ini berarti ini memang bisnis bisa sampingan awalnya gitu ya Bu Bunga ya. Iya. Karena juga sudah ada bisnis lain seperti Bu Bunga bilang tadi ya. Nah, Hmm. tetapi apakah sampai sekarang Bu Bunga merasakan brownies ini masih sebagai bisnis sampingan juga dalam usaha Bu Bunga atau Tidak, tidak sudah menjadi utama. oh, sudah jadi Karena tamu. bahkan kalau buat untuk di pesisir selatan, Hmm. kalau untuk harga kayak ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin saya memang dikenal kue saya memang paling mahal di antara yang lain gitu. Hmm. Kalau bisa kalau seandainya kue ulang tahun itu bisa di kisaran 500 sampai 1 juta per satu kue. Wow, itu ulang tahun yang syukuran berapa itu Bu? 50 42 yang kalau yang 500-an itu sekitar 40 kali 30. 40 kali 30 ya. Hmm. Oke, baik, baik, baik. Itu biasanya yang mesen itu bank atau pemerintahan. Gitu Ulang ya. tahun pejabat daerah misalnya. Baik, baik, baik. Nah, Dan jadi, sekarang kita kontrak juga dengan salah satu bank di PSL mm-mm, untuk setiap pegawainya yang ulang tahun mm-mm. dan setiap pejabat daerah yang ulang tahun dia pasti pesennya ke kita. Jadi Oh, tinggal ingat tanggalnya tanggal berapa pejabat ini ulang tahun, pejabat ini dia kasih ininya tanggal oh, ulang tahun pejabatnya gitu. oh, kita Jadi yang, kita tinggal bikinin gitu. iya, 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 udah sampai ada kontrak kerja gitu ya, Bu Bunga ya. Berarti emang udah diakui lidah-lidah orang pesisir selatan nih barangkali itu istilahnya ya, Alhamdulillah. kecap rasanya gitu ya. Oke, jadi makanya sekarang udah jadi bisnis utama gitu ya, Bu. Ya Jadi benar. bisa dikasih judulnya ini bisnis sampingan yang akhirnya menjadi bisnis utama gitu ya, Bu Irda Ya, ya. ya Baik, benar. iya baik Ibu Bunga ini menarik sekali. Nah, Hmm. sekarang ketika awalnya Ibu Bunga merintis brownies ini,
kan karena otodidak, apakah memang ada niatan untuk membesarkan ini atau coba-coba aja nih sifatnya Bu Bunga? Coba-coba aja, mengalir Coba-coba begitu aja. ngalir gitu aja ya. Jadi Hmm. tapi memang ada niat bisnis gitu ya, bukan niat coba konsumsi pribadi Ya aja. memang ada niat bisnisnya ya, ya sekedar jualin gitu-gitu aja ke teman-teman gitu kan. Ah gitu. Memang nggak ada yang niat awalnya, memang nggak ada yang sampai kayak gini lah gitu. Gitu. Memang niat awalnya memang coba-coba mau apa online, teman-teman yang mau pesen ya silahkan gitu kan. Heeh. Bahkan kita bikin tiap hari itu kadang di awal itu cuma 4 kotak, 8 kotak gitu. Oh gitu ya. Nah, itu pun harganya 35.000 dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tiga. Walaupun harga bahan naik gitu, kita tetap harga dengan segitu. Itu yang kecilnya yang biasa. Jadi Hmm. kita walaupun yang di kotak kecil itu harga biarlah keuntungannya kecil, Mm-mm. cuman di kue ulang tahun kita bisa dapat yang luar biasa juga gitu. Gitu. Oh, jadi yang Ibu Bunga bilang tadi yang termasuk harganya mahal tuh di ulang tahun gitu ya. Ya, Ah, bukan di browniesnya. bukan. Oh, gitu, di ulang Oh, tahunnya ya. kue ulang tahun kita basicnya brownies juga, Oh iya, cuman juga apa namanya paketnya beda lagi pasti ya Bu ya. beda. Nah, oke. Kalau brownies ini kan untuk harian, untuk ya katakanlah untuk cemilan gitu ya Bu ya. Tapi kalau Nah, kue ulang tahun kan lain lagi tuh ceritanya gitu ya. iya, jadi kita mendapat keuntungannya memang dari kue ulang tahun. Ulang Kalau dari tahun. brownies paling tipis karena kita bahannya pakai yang premium semua gitu. Oke, baik. Hmm. Ini kan menarik ini Bu Bunga ya. Ketika menggunakan bahan premium, tapi price-nya ekonomis, harga ekonomis. Nah, ini gimana Ibu mau mencoba mengambil keputusan di sini? Maaf ya, kalau kita orang Minang kan biasanya pengennya justru apa ya? Biaya paling kecil gitu ya. Minimize cost dengan maximize price gitu ya. Dengan harga yang kalau bisa yang tertinggi kita ambil, biayanya terendah. Biasanya kan kita ingin seperti itu. Tapi Ibu justru apa premium, biaya premium price-nya minimum gitu. Nah, ini keputusannya gimana nih bisa seperti itu Bu Bunga? Ah, makanya kita bundlingnya dengan kue-kue lainnya. Jadi kita cuma bukan hanya ya jual brownies yang biasa itu aja. Hmm. Nanti kan kita juga ada brownies botolan yang buat oleh-oleh dan buat Hmm. nanti kalau ada pameran-pameran kita pasti akan bikin itu gitu. Dan Hmm. di toko pun kita juga ada cemilan-cemilan lainnya. Jadi kita bukan di brownies yang itu aja. Keuntungannya mungkin di yang lain lah gitu. Oh gitu. Jadi Nah, lagi-lagi ini persoalan apa ya? Apa istilahnya subsidi silang lah katakan demikian ya Bu ya, ya. benar, benar subsidi Subsidi silang bilang. ya. Artinya Heeh. di sini mungkin hanya dapat pas-pasan tapi di yang Di yang lain, lainnya justru gede gitu nah, ya, besar gitu ya. heeh. Oke, baik, Mm. baik, Memang baik. sengaja saya nggak naikin harga yang buat browniesnya. Memang segitu Hmm, aja dari dulu, dari 2016 sampai sekarang memang segitu aja harganya. oke gitu ya, baik. Jadi kembali ke awal, menangnya Ibu di sini barangkali ini ya, karena Ibu buka usaha itu tidak dengan niat sungguh-sungguh awalnya gitu ya, kata demikian ya, artinya tidak dengan karena tuntutan kebutuhan, tapi karena hanya untuk pengisi waktu, untuk coba-coba gitu ya. Jadi ketika dia mengalir jadi besar, Ibu nggak nyadar juga akhirnya besar sendiri gitu ya. Beda Iya, mungkin ketika alhamdulillah. orang-orang dari awal yang buka itu memang udah dengan investasi gitu ya, dengan invest biaya, tuh niatnya untuk bisa ya maaf ini kebutuhannya mendesak dan dia harus memenuhi dari sana ketika lama besarnya mungkin jadi masalah kan gitu ya Bu Bunga ya. Nah, Hmm. kira-kira Hmm. nih tipsnya Bu Bunga ya ini sebelum kita bertanya yang lain ketika mulai buka usaha itu kan orang banyak kecemasan loh Bu ya. Yang enggak ya beda kalau yang coba-coba kali ya kalau Bu Bunga mungkin karena dia coba ya enggak ada kepikiran gitu ya. Tapi yang serius buka satu usaha biasanya kan ada pertanyaan, ini kira-kira nanti laris nggak ya? Ini kira-kira nanti rugi nggak ya? Jangan-jangan rugi. Jangan kan banyak itu Bu. Biasa sering ketika teman-teman buka usaha itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Kalau modal mungkin bisa diusahakan dari keluarga, usahakan pribadi, usahakan dari pinjaman segala macam. Cuman ide dan keyakinan untuk usaha ini akan sukses, ini kan sering jadi hantu juga Bu dalam para pemula di UMKM ini. Nah, gimana Ibu memandang hal ini Bu?
yang bisa dibagi dengan yang lain? Silakan, Bu. Intinya jujur dengan diri sendiri dulu yang pertama, yakin Mm-mm. dan jujur dengan diri sendiri. Jadi seperti saya tadi kan, pakai Mm. bahan-bahannya memang yang premium semua karena itu yang pertama yang akan makan itu pasti anak-anak saya gitu. Hmm. Nah, jadi apa yang kita makan, nah itu juga lah yang kita kasih ke orang lain gitu. Jujur Oh. dengan diri sendiri itu paling penting. Dan Hmm. jangan pernah kalau seandainya kita yakin produk kita bagus, nggak usah pikirkan siapa nanti yang akan beli gitu. Insya Allah kalau produknya terbaik akan ada pasarnya. Gitu ya keyakinan itu, Bu, ya. Jadi yang penting usahakan produknya itu yang terbaik gitu ya. Produk yang Usahakan terbaik. yang terbaik, jujur dengan diri sendiri yang pertama dulu. Oh iya ya, jujur dengan diri sendiri, Bu, ya. Mm-mm. Oke. Ya artinya kalau kita udah jujur dengan diri sendiri ya otomatis kita pasti cari produk yang terbaik kan gitu ya, Bu, ya, Bu Bunga Iya ya. benar. Oke, baik. Nah, jadi setelah itu nggak perlu dipikirkan ya, ini apakah ada pembelinya atau tidak gitu ya. Yang penting coba promosi aja dulu. Kalau kita Oh, promosi, media sosial kan banyak sekarang kan. iya benar benar Kalau benar. kita promosi, pasti akan ada aja pasarnya. Yang Hmm, penting niat usaha gitu. oh gitu. Semangat yang penting. Semangat ya, niat Iya. niat untuk usaha Ya, semangat. jangan nanti sekarang kita memang dapat hasilnya luar biasa. Nah, suatu saat sempat turun, sempat down, jangan jangan habis gitu, bangkit lagi. Saya juga sempat down waktu ini kan 2020 waktu Untuk COVID masa-masanya ya. COVID. Sempat down itu, Sempat Bu, ya. habis semua. Iya, sempat habis semuanya. Saya mulai lagi. Mulai lagi Hmm, dengan yang baru, sempat off beberapa bulan, mulai lagi. Dan alhamdulillah sebentar sebentar aja melejit lagi gitu. itu apa strategi, Bu, ketika dari down itu untuk bangkit kembali itu pakai strategi apa waktu itu, Bu? Gak ada produksi lagi aja gitu. Oh gitu. Jadi daunnya itu kan memang rata-rata orang di awal COVID itu kan usaha pada down gitu ya. Nah tapi kita orang kan menggunakan sistem online gitu ya, ya Ya, solusinya. sempat saya online. Oh sempat ya. Oh Sempat. gitu. Jadi di online itu kembali bangkit gitu ya. Ya, kembali bangkit di online. Oh, Paling ya memang antar ke tempat ini gitu kan. hmm, Siapa pemesan kita antar delivery lah. oke. Mm-mm. Baik, Bu Bunga, ini bicara masalah produksi ya produk, apalagi kuliner. Kuliner ini kan rata-rata tahannya beberapa hari lah ya kalau kuliner yang masak kayak ini, Bu, ya. Kalau Kalau kuliner saya 4 hari paling lama. 4 hari kan gitu ya, 4 hari. Artinya ketika kita sudah memulai menginvestkan semuanya, kemudian 4 hari tahannya, kan ada kemungkinan yang nggak laris kan gitu ya, Bu, ya. Ada kemungkinan nggak laris nih. Nah, gimana kira-kira kita mensiasatinya gitu ya, Bu, ya, agar produk kita ini tetap berjalan, tapi kalaupun ya namanya penjualan tidak sesuai harapan pasti ada aja, tapi tidak terlalu jauh dari yang kita harapkan. Artinya tidak terjadi kerugian yang terlalu besar gitu, Bu. Nah, ini strateginya apa yang bagus nih, Bu? Nah, itu putar otak buat kreativitas. Nah, Hmm, ketika produk kita mau habis jangka waktunya, expirednya gitu kan, mm, jadikan produk itu ke sesuatu yang unik juga. Misalnya kayak dessert, brownies jar. Cuman hmm. yang alhamdulillah selama ini yang saya pribadi, produk saya 1 hari habis. Oh Satu gitu hari ya. habis. Tapi udah ada strategi seperti itu ya berarti, Bu, ya. Artinya saya siap ya. Atau ya Nah, di 2 hari atau hari ketiga belum masih banyak juga produk tersedia, hmm. paling kita buka diskon besar-besaran. Oh gitu. Misalnya beli dua gratis satu, Iya iya atau iya. khusus hari ini harganya cuma 25.000 gitu kan. Hmm. Baik, baik. Dan Nah, itu semuanya Ibu menggunakan media apa, Bu? media sosial itu ada Facebook, Instagram. Hmm. Karena di pesisir selatan itu kebanyakan ibu-ibunya masih bermain Facebook gitu. Oh, gitu ya. Dan Oh, pasar saya kebetulan memang di ibu-ibunya, ibu-ibu pegawai gitu iya kan. iya iya. Jadi kalau memang pasarnya anak muda ya kejarlah Instagram.
Cuman Hmm. karena memang pasar saya kebanyakan ibu-ibu pegawai, jadi saya mainnya di Facebook yang lebih aktif gitu. Oh, jadi ini segmennya ya. Kalau ibu-ibu Ya, berarti di Facebook gitu ya. Kalau anak mhm, muda di ada Instagram, di Instagram, TikTok gitu ya. TikTok. Oke, baik, baik, baik. Nah, kemudian Bu Bunga, ini kan kembali ke apa ya? Bukan persaingan sih ya. Kuliner ini kan macam-macam ya. Apalagi di Sumatera Barat, Minangkabau ini kuliner ada yang kuliner kuliner kekinian, ada yang tradisional juga kan gitu ya Bu ya. Tradisional yang sudah dimodifikasi gitu ya menjadi kekinian. Jadi otomatis kan banyak kompetitor juga walaupun tidak dengan produk yang sama gitu. Nah, seberapa besar keyakinan Bu Bunga untuk brownies ini di Sumatera Barat khususnya Bu Bunga ke depannya? Ya. Alhamdulillah yang selama ini kita juga sudah sering masuk ke Padang juga atau ke apalah di luar pesisir selatan, Mm-mm. dan yang nyicip insya Allah nggak ada yang mengecewakan lah, Hmm. bahasanya gitu kan, Iya, iya, iya. dengan apalagi dengan harga yang masih segitu gitu. Mm-mm. Yang tadi Hmm, ya harga ekonomis, rasa rasa premium gitu ya. benar. Tapi kalau kita ini udah beralih produknya bukan brownies yang biasa yang saya jual yang 35.000 lagi, Heeh. itu kayak brownies botol itu harganya udah fantastis gitu. Oh, itu lain-lain udah itu pas pasarnya udah beda ya. Pasarnya udah beda. Pasarnya udah Iya. beda ya. Baik. Apalagi kalau udah masuk ke nanti ke kue kering apa itu Hmm, udah jauh beda ya. harganya dengan yang standar biasa. Mm-mm, ya, jadi yang saya tanyakan gitu Bu, artinya apakah Ibu melihat pangsa pasar dari brownies ini masih menjanjikankah di Sumatera Barat ini ke depan atau seperti apa Bu? Ini ketika bukan persaingan sesama brownies ya, karena kan banyak juga itu makanan-makanan lain ya, cemilan lain baik yang kekinian, baik yang tradisional gitu ya, ketika masuk pasar semua, ini kan jadi kompetitor juga nih Bu ya. Nah, apakah menurut Selagi Bu Bunga? selagi kita masih bertahan dengan rasa kita yang sekarang Hmm. dan tidak mengganti apalah bahan dan segala macam, masih tetap dengan prinsip, Hmm. dan kemudian intinya kreatif dan inovatif. Oh, kreatif dan Inovatif ujarannya. inovatif. Jadi kalau seandainya memang itu aja ya bisa bisa jadi aja nantinya akan ketinggalan. Hmm, Nah, tapi hmm, sekarang kan kita packaging udah mulai bagus-bagus gitu. Kita juga bisa berinovasi dengan packaging yang ada gitu. jadi oh gitu. Jadi inovasi ini tidak terbatas di produk saja Bu, di packagingnya juga gitu ya. Di packaging. Oke, baik, 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 baik. Nah, kira-kira menurut Ibu dari tanggapan selera pasar sendiri di Sumatera Barat untuk brownies masih tinggi Bu? Alhamdulillah sepertinya masih gitu. Masih ya. Dan Karena memang pecinta manis kan juga masih banyak gitu. iya, orang suka kayak manis-manis Bu. Apalagi sekarang sekarang yang saya kan memang apa memang suka desain-desain sekarang sudah saya yang bikin stiker itu saya desain sendiri, print sendiri, jadi saya nggak pesan ke orang lain lagi gitu. Oh, begitu ya, Bu. Ternyata Buat untuk label kita bikin sendiri. Nanti kita paling beli kotak atau packaging, kita siasat sendiri seinovatif mungkin gitu, hmm, sekreatif mungkin. Nah, sehingga menarik kan. iya iya. Jadi Orang lagi-lagi dari penampilan kalau udah menarik pasti nggak mikir lagi nih di dalamnya seperti apa gitu. Apalagi kalau di dalamnya udah plus juga pasti gimana gitu ya. oh jadi maksud Ibu orang awalnya pasti tertarik ke kemasan gitu ya, ke Ya benar. packaging gitu ya. Jadi Hmm. nanti walaupun di dalamnya kurang-kurang sedikit orang orang awalnya pasti nggak tahu, tapi setelah itu tapi ya akhirnya konsekuensinya kan yang kedua kali orang nggak mau lagi nih. Nah, itu dia ya. Nah, benar. Nah, Nah, berarti tapi berarti kalau di dalamnya luar biasa, pasti ini di mana nih pesennya? Besok iya. pesan lagi. Kita udah sampai ke Jakarta, pengiriman juga gitu. Jadi intinya Hmm. sepertinya kemasan itu untuk memanggil orang dan isinya itu untuk membuat orang bertahan. Gitulah kira-kira ya. Buat membeli lagi Buat gitu. membeli lagi ya. Anda puas, Anda datang lagi besok gitu ya, Bu, ya. Benar. Oke, baik, baik. Nah, baik Bu Bunga, tanpa terasa Bu kita sudah hampir mendekati setengah jam Bu ya. Mungkin Ibu juga
punya kesibukan lain. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada tips-tips yang ingin Ibu berikan ke dulur sanak pendengar kita dari perempat dari Padang ini, atau mungkin juga ke adik-adik kita para milenial atau Gen Z yang ingin mencoba berusaha di bidang kuliner ini, Bu, tidak terbatas brownies barangkali ya. Mungkin ada tips-tips yang Ibu sampaikan, karena saya perhatikan Bu, semangat entrepreneur itu belakangan ini sangat booming sekali di kalangan anak-anak muda ya Bu ya, apalagi kalau di perkotaan gitu ya. Dan saya pikir ke daerah-daerah pun juga sudah menular. Nah, ini kan mereka butuh butuh motivasi juga, butuh apa ya, butuh saran-saran juga dari seniornya seperti Bu Bunga gitu ya. Nah, mungkin di kesempatan ini ada hal-hal yang Ibu pesan ke adik-adik Ibu yang sedang mencoba memulai nih di entrepreneur, silakan Bu. Ya, jadi kalau kita akan memulai berusaha, yang pertama luruskan niat, semangat yang paling penting, dan kemudian jangan pikir panjang, mulai aja dulu dengan apa adanya. Mulai aja dulu. Jadi kalau seandainya kita sudah memulai, nantinya untuk yang terbaik akan berjalan seiring berjalannya waktu, itu kita akan terus berproses. Jadi proses itu adalah pengalaman berharga untuk menuju yang lebih baik. Oke, ini banyak sekali kata kuncinya ya, daging semua kata kuncinya. Closing statementnya. Jadi pertama, jangan terlalu banyak berpikir gitu ya Bu Wirdaya, Bu Bunga ya. Ya, benar. Kemudian jalani saja ya, yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya lah gitu ya Bu Bunga ya. Ya, benar. Kemudian tetap pertahankan kualitas kita gitu ya Bu Bunga ya. Heeh. Oke, baik Bu Bunga, kalau begitu Bu, terima kasih atas bincang-bincangnya siang ini, dan saya pikir ini kesempatan yang bermanfaat sekali untuk pendengar kita dan saudara pendengar kita, dan apalagi bagi yang ada di kita milenial Gen Z yang ingin memulai usaha ini, menariknya adalah berawal dari sebuah coba-coba gitu ya. Berawal Iya. dari sebuah coba-coba menjadi usaha yang menggurita. Katakan demikian istilahnya, mungkin judulnya ya. Dari awalnya coba, kemudian sekarang sudah menggurita nih sampai ke Jakarta, Padang apalagi gitu ya, Pesisir Selatan udah yang disebut lah gitu ya. Baik Bu Bunga, sukses selalu ya Bu ya untuk usahanya. Ya, Dan mudah-mudahan kalau sekarang brownies, besok mungkin lain lagi. Dan pada akhirnya Bu Bunga jadi pengusaha kuliner kakap deh di di Pesisir Selatan. Amin amin ya rabbal alamin. amin. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi Bu Bunga ya, dan salam buat semua Terima kasih masukannya. anggota-anggotanya di Alida ya, di Kan Alida. San Alida Brownies. Salam untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa Bunga. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Don Sanak Pandangan di mana-mana Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan owner dari San Alida Brownies yang ternyata berdomisili di Painan, Pesisir Selatan. Dan ya, kita sudah dapat banyak masukan ya, banyak sumbangan pemikiran, motivasi, dan mudah-mudahan juga menjadi